kita bisa berbagi, terutama untuk Ibu Peliana yang akan membawakan sebuah tema yaitu Undang-Undang IT ya Bu ya. Iya. Halo? Iya, halo Bu. Iya. Di era globalisasi ini memang kita sangat-sangat membutuhkan apa yang namanya pencerahan tentang undang-undang IT. Jangan sampai kita menggunakan IT tetapi dalam pelaksanaannya kita jauh menyimpang karena tidak paham tentang IT. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan Bu Ati mic-nya mati. Bu Ati, mic-nya mati Bu. iya, Bu. Oh iya. Oke, lanjut Bu. Tadi mic-nya mati Bu. Oh, iya iya iya. Ya, terima kasih kepada Ibu Peliana dan Ibu Hera yang siap untuk memberikan informasi kepada kita semua, yaitu tentang Undang-Undang IT, di mana di era globalisasi kali ini kita sangat-sangat membutuhkan informasi tentang Undang-Undang IT. Kita paham bahwa era globalisasi adalah era di mana informasi, IT, kemudian transportasi, komunikasi itu sangat sangat luar biasa. Oleh karena itu kita harus lebih siap. Dan kali ini kita akan mendengar paparan dari Ibu Peliana tentang Undang-Undang IT yang sangat kita nantikan. Untuk itu, Ibu Hera yang menjadi moderator, silahkan sepenuhnya memimpin acara diskusi kali ini. Dan saya serahkan kepada Ibu Hera untuk kesempatan ini. Mangga, Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ati. Kebetulan ini Bu Heranya belum masuk, jadi saya handle untuk sementara. Oh, Eh, iya, ini masih iya, tadi iya. saya meminta untuk ada yang membackup. Mungkin belum ada yang bisa membackup, makanya saya backup aja. Ibu Feliana, Terima kasih. eh, saya langsung saja Ibu Iya, iya, persilakan Bu. untuk Iya, silakan. memaparkan Iya. materi. Ya, silakan Bu Feli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Feliana Rahmawati Paris, Sarjana Teknik dari SMPN Negeri 5 Bandung, akan coba berbagi atau memaparkan sedikit tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mungkin akhir-akhir ini sering banget kita dengar tentang Undang-Undang ITE. Sebenarnya apa itu? Mari saya akan coba paparkan sedikit informasi tentang Undang-Undang ITE ini. Undang-Undang ITE ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanggal penerapannya tanggal 21 April 2008, tanggal pengumumannya juga di tanggal 21 April 2008. Kemudian, sejarah legislatif Undang-Undang ITE ini diterbitkan pada tanggal 5 September 2005. Tapi penerapannya 3 tahun kemudian. Mungkin selama itu ada proses-proses tertentu sehingga undang-undang ini baru bisa diterapkan di Indonesia. Pengertiannya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau juga sering kita sebut dengan Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dengan merugikan kepentingan Indonesia.
Jadi sama halnya dengan undang-undang yang seperti biasa, undang-undang yang ada di negara kita, undang ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia, baik dia berada di Indonesia ataupun berada di negara lain. Jadi, ketika kita melakukan suatu tindakan yang merugikan negara atau melanggar negara secara elektronik, nanti akan diproses secara hukum oleh hukum Indonesia. Asas dan tujuan dibuatnya Undang-Undang ITE ini. Asas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Kemudian tujuan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai masyarakat informasi dunia. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan informasi yang ada di dunia maya ini. Kita sebagai pengguna atau user harus bisa cerdas menyaring apapun informasi yang masuk atau kita dapatkan di dunia maya ini. Kemudian mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak bisa kita pungkiri, negara perkembangan teknologi saat ini sangat-sangat berkembang dengan pesat. Maka dari itu, kita sebagai user atau sebagai harus bisa mengikuti alur perkembangan teknologi, baik itu dalam perkembangan perdagangan maupun transaksi ekonomi nasional. Seperti halnya sekarang semua serba online, mulai dari pembelian sampai transportasi pun online. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan seperti itu, untuk saat ini mungkin kita sangat akan tertinggal. Jangankan dengan negara-negara yang lain, di Indonesia sendiri, apabila kita tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, maka kita akan sangat tertinggal sekali. Kemudian, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Bisa kita rasakan saat ini pelayanan publik sudah mulai menggunakan elektronik. Sebagai contoh, antrian untuk membuat paspor. Jadi kita tidak usah datang lama-lama, pagi-pagi ambil antrian nomor, karena sekarang apabila kita ingin membuat paspor, kita tinggal daftar online saja, nanti di sana kita sudah ditentukan, kita datang tanggal berapa, jam berapa, waktunya sudah bisa ditentukan. Jadi kita tidak akan membuang waktu yang lebih lama di tempat tersebut. Yang selanjutnya, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Jadi membuka kesempatan kepada setiap orang untuk memajukan pemikirannya, kita bisa sharing informasi, kita bisa melakukan inovasi, kemudian hasil-hasil dari inovasi kita bisa kita sharing kepada orang lain melalui internet, YouTube, dan yang lain-lain. Sama halnya seperti ini, virtual koordinator training. Jadi kita bisa berbagi ilmu secara online dimanapun dan kapanpun. Baik kita sebagai partisipan atau user, kita bisa mendengarkan, kita bisa bertanya jawab, walaupun kondisi kita tidak sedang berada di depan laptop. Yang terakhir, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Dengan adanya undang-undang ini, kita dilindungi, hak kita dilindungi. Kemudian keadilan, kepastian hukum. Apabila misalnya file kita atau data kita disalahgunakan oleh orang, maka dengan undang-undang ini, keamanan atau rasa aman kita bisa terlindungi. Konten. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi 2, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNICRAL, Model Law on E-commerce, dan UNICRAL Model Law and E-signature.
Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umum guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur antara lain pengakuan informasi dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang ITE. Kemudian tanda tangan elektronik Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang ITE. Kemudian penyelenggaraan sertifikat elektronik, Certification Authority Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir penyelenggaraan sistem elektronik Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE. Jadi, pada dasarnya kita sebagai user harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kita mendapatkan informasi tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa informasi yang jelas, kita langsung bagikan, kita langsung sebarkan, karena ada istilah sekarang itu bukan mulutmu harimaumu, tapi adalah jarimu harimaumu. Jadi kalau misalnya kita salah membagikan informasi dan informasi itu ternyata merugikan orang lain, maka kita bisa diproses secara hukum berdasarkan Undang-Undang ITE tersebut. Perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Beberapa cybercrime yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain 1. Konten ilegal yang terdiri antara lain kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Itu ada di pasal 27, 28, dan 29. Kemudian asas ilegal di pasal 30, intersepsi ilegal di pasal 31, gangguan terhadap data interface, pasal 32, gangguan terhadap sistem, pasal 33, dan penyalahgunaan alat dan perangkat, pasal 34. Jadi, cybercrime yang sering sekali kita dengar saat ini, mungkin untuk informasi yang sangat hot saat ini adalah pencemaran nama baik, hoaks, dan undang-undang pornografi dalam ITE. Jadi, tolong kepada user atau netizen semua harus berhati-hati dalam men-share atau membagikan konten yang ada di internet. Halo Ibu, punten screen-nya tidak muncul Bu. Iya, punten PPT-nya tidak muncul Bu. Sebentar ya Bu. Iya. Masuk nggak Bu? Maaf. Keluar nggak Bu? Keluar nggak Bu? Masih belum Bu. Sudah? Ada nggak Bu? Oh iya, siap. Oke. Sudah Bu. Sudah Lanjut ya? Bu. Oke. Dalam Undang-Undang ITE ini ada beberapa aturan yang wajib kita ketahui agar kita tidak tersandung perkara hingga akhirnya bisa terancam pidana. Berikut 7 hal yang perlu kita ketahui di Undang-Undang ITE tersebut agar aktivitas sehari-hari di dunia maya kita bisa lebih berhati-hati. 1. Jangan membuat atau membagikan atau memberikan akses konten bermuatan kesusilaan. Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat konten yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dapat diakses secara elektronik bisa dijerat dengan undang-undang ini. Jadi, kita sebagai user hati-hati. Jangan sampai kita mendapatkan gambar apapun sebelum kebenarannya itu terbukti dengan benar, jangan kita share kepada publik. Karena kalau kita share sembarangan, ada ancaman untuk muatan kesusilaan ini, yaitu dipidana paling lambat 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Itu hanya dengan membagikan, mendistribusikan, atau mentransmisikan konten kesusilaan. Kemudian yang kedua, jangan sembarangan mengancam, memeras, dan mencemarkan nama baik seseorang. Dalam pasal 27 ayat 3 dan 4 dijelaskan, ketentuan setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik,
dan atau fitnah yang diatur dalam KUHP bisa dijerat dengan pasal ini. Jadi, kita ketika menuliskan cuitan baik itu di Twitter atau Instagram atau story terhadap seseorang itu harus hati-hati karena bisa-bisa orang tersebut tersinggung atau marah, kita bisa dilaporkan ke polisi dan pelanggaran ini dapat dikenakan pidana paling lama 4 tahun dan atau denda 1 miliar. Ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum. Jadi, dalam kasus ini kita diadukan oleh orang tersebut. Jadi bukan langsung bisa dipidanakan apabila bukti-buktinya sesuai dengan apa yang harus ada gitu di kepolisian. Yang ketiga, muatan perjudian. Pasal 27 ayat 2 memuat aturan orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dokumen elektronik memiliki muatan perjudian. Ancaman konten yang memiliki muatan perjudian dengan pidana paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar. Hati-hati ya, kemarin di Instagram ada kasus seorang DJ, dia mengiklankan perjudian, kalau tidak salah kayak bet online seperti itu. Akhirnya rekening dia dibekukan polisi karena dia terindikasi men-share atau membagikan konten tentang perjudian. Karena perjudian sendiri itu dilarang di negara kita. Yang keempat, jangan sembarangan menyadap. Hati-hati ya Ibu dan Bapak, apabila kita misalnya menyadap seseorang, itu harus dengan aturan yang jelas. Ataupun kita menyadap orang tersebut, sebaiknya hasilnya atau video atau suara apapun, sebelum misalnya kita kaji dengan baik dan benar, jangan dulu di-share ke orang. Kita harus membicarakan dulu dengan ahlinya. Dalam pasal 31 dijelaskan soal aturan penyadapan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Penyadapan hanya bisa dilakukan oleh kepentingan penyidikan aparat penegak hukum. Penyadapan yang dimaksud adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intervensi atau menyadap atas informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam suatu komputer dan sistem elektronik tertentu milik orang lain. Orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intervensi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik yang tidak bersifat publik dari ke dan di dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan ataupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Jadi kita sebagai orang yang punya adab harus berhati-hati, jangan sampai kita masuk ke perangkat atau komputer orang lain itu tanpa izin. Yang bisa masuk ke perangkat orang lain biasanya itu adalah kepolisian. Dalam masa penyidikan biasanya apabila alat elektronik baik handphone atau komputer merupakan barang bukti, biasanya kepolisian boleh membuka atau mengakses alat tersebut. Yang kelima, pencemaran nama baik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa diancam dengan pidana paling lama 4 tahun atau denda 750 juta. Kita jangan sampai tidak suka sama orang, langsung kita hina dia. Apabila dia tidak suka, dia bisa melaporkan kita dengan undang-undang ITE. Hati-hati, minimal
penjara kalau misalnya kita bersalah adalah 4 tahun atau denda sebesar 750 juta. Berita hoak atau ancaman hukuman menyebarkan berita kebohongan dan menyesatkan dapat mengakibatkan kerugian konsumen dipidana dengan pidana yang paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Yang terakhir adalah hate speech atau ujaran kebencian. Ancaman menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau masyarakat tertentu berdasarkan atas hukum agama, ras dan golongan atau SARA, pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ini ada beberapa contoh kasus pelanggaran Undang-Undang ITE di Indonesia. Kasus pertama ini adalah kasus seorang mahasiswa yang menggunakan media sosial berupa pet. Jadi dia menghina warga masyarakat Yogyakarta. Dia adalah seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada S2. Dia mendekam setelah laporannya menghina masyarakat Jogja di akun petnya. Penghinaan tersebut dijerat pasal 27 ayat 3 terkait informasi elektronik yang dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Adapun kasus-kasus yang baru-baru ini ramai adalah kasus Baik Nuril, yaitu seorang guru honorer di Mataram. Beliau mendapatkan pelecehan dari kepala sekolahnya. Beliau menyadap atau merekam waktu beliau dilecehkan dan dia membagikan kontennya itu kepada temannya. Tapi sebenarnya yang menyebarkan itu adalah rekannya atau temannya. Tapi akhirnya beliau yang dijerat hukum. Saya tidak mengikuti lagi bagaimana proses hukumnya. Tapi yang kemarin saya tahu beliau dapat banding dan beliau akhirnya mengadukan balik kepala sekolah yang melakukan pelecehan terhadap beliau. Kemudian yang sangat ramai dalam suasana Pilpres adalah Ratna Sarumpait dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang berita hoak. Jadi Ratna Sarumpait ini dia mengaku dianiaya oleh salah satu atau orang. Jadi ini masih berhubungan dengan politik. Ternyata dia bukan dianiaya, tapi pada saat fotonya disebarkan itu adalah dia sedang melakukan operasi plastik. Jadi pemerintah menerbitkan undang-undang ini supaya bisa melindungi privasi kita sebagai pengguna user di dunia maya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab untuk informasi atau diskusi yang lebih lanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Halo, moderator. Bu Hera langsung saja, Bu. Bu Hera. Bu Hera nggak ada. Udah ada. Bu Hera. Bu Hera. Mungkin Ibu dan Bapak partisipan ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum Ibu. Iya, Waalaikumsalam. Iya, saya tertarik dengan undang-undang IT ini. Tadi disebutkan oleh Ibu banyak contoh kasus yang akhirnya kalau lihat contoh kasus seorang mahasiswa, seorang ibu guru honor, seorang politikus, akhirnya terjerat juga. Nah, jadi betapa pentingnya undang-undang IT ini diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat jadi paham, kemudian undang-undang IT tidak lagi jadi apa itu hanya ada di tataran IT saja, tetapi si masyarakat umum juga harus paham gitu Bu, supaya mereka itu tidak lantas karena tidak tahu akhirnya terjerat, akhirnya melanggar juga Bu.
Jadi contoh kasus ini atau apa namanya diskusi ini sebenarnya untuk Ibu sangat berterima kasih dan perlu lagi Ibu pertegas dan diperjelas kepada lapisan masyarakat mungkin lewat mana gitu Bu ya supaya si bimbingan hukum atau penyuluhan hukum ini bisa masuk ke seluruh pelosok seluruh paham gitu Bu. Oh iya, ya Bu, betul sekali. Kemudian, kemudian ada beberapa hal di sini yang jelas undang-undang itu kan ada perintah, ada larangan, ada perintahnya jelas banyak hal yang harus kita pelajari. Larangan-larangannya juga tadi sudah disebutkan oleh Ibu. Tetapi jelas sama sekali ini kan undang-undang yang baru ya di April 2008 kalau tidak Iya, salah dengar tadi. iya. Jadi tanggalnya itu mungkin tanggal penetapannya tanggal 8 April atau berapa Bu? Iya, tanggal penetapannya di tanggal 8 April, tapi ini sudah ada dari Oh, tanggal 8 April. 25 September 2005, Bu. Jadi si Oh, eh, 2005. rancangan undang-undangnya sudah ada dari 2005, baru April ditetapkan. Mungkin kita pernah mendengar kasus yang pertama kali terjerat undang-undang ITE itu adalah kasus pencemaran video asusila oleh artis ya, Ariel dan Luna Iya. Maya Oh iya gitu. iya. Ya, itu. Mm. Oh itu berawal dari sana ya Bu ya? Ya, kalau saya lihat sih ya mungkin yang diekspos ya Bu ya, diekspos di televisi itu dari sana. Memang benar sih Bu, Iya. undang-undang ini harusnya itu diperjelas atau misalnya disebarkanlah baik itu berupa print out atau apa ke mungkin dari sekolah ya Bu ya, dari sekolah. Kalau menurut saya itu dari sekolah harus Iya. dikenalkan karena seperti kita ketahui anak-anak sekarang, anak-anak kecil, aduh itu mereka sudah menyebarkan konten-konten yang kalau menurut saya tidak senonoh mungkin ya. Jadi mereka Iya mungkin Bu. karena ketidaktahuan juga, jangankan anak-anak, kita aja sebagai orang dewasa kadang terpancing emosinya, apalagi di situasi politik sekarang ini ya Bu ya, yang lagi memanas, yang namanya kita suka atau tidak suka sama sesuatu, pasti kita akan membagikan apapun itu tanpa misalnya dibaca dulu. Seperti kita ketahui kalau misalnya Kalau kita headline suatu majalah atau berita itu kan Bu biasanya antara judul dengan konten biasanya berbeda gitu. Judul kan untuk menarik kita membaca, tapi kita gampang share aja kemana saja. Nah, harusnya kita baca dulu apa isinya, seperti itu. iya. Masih terus ya Bu. Ya, silahkan. Nah itu kalau kita lihat itu sanksinya berat sekali ya Bu, Iya, sampai berat. 6 tahun 1 miliar ya, Iya, kemudian sampai itu yang pencemaran nama baik saja sampai 4 tahun 750 juta. iya Itu Bu. kasihan sekali ya, padahal tidak bermaksud sejauh itu mungkin Bu, Iya, tidak bermaksud sejauh itu karena emosi mungkin, karena memang artinya ketidaktahuan juga ya. Belum apa-apa ini menarik baru foto, akhirnya ya sekedar untuk menghibur kayaknya ya. iya, Akhirnya di dan akhirnya bisa orang yang atau begini Bu, ada satu hal ya. Kalau foto-foto misalnya presiden yang harusnya dihormati akhirnya dilecehkan, eh, kemudian diberi tambahan-tambahan lain, nah, itu bisa dijerat juga kalau kita lihat undang-undang IT tadi pasal 31. iya bisa Bu. Makanya kita harus berhati-hati yang tadi saya bilang, ketika kita suka atau kita tidak suka kepada seseorang, biasanya kita terbawa emosi ya Bu ya, tidak mikir panjang gitu, ini akibatnya apa. Maka dari itu kalau menurut saya pemerintah sendiri harusnya bisa mempublikasikan kepada masyarakat atau memberitahukan kepada masyarakat apa akibatnya apabila kita melakukan itu. Mungkin bagi kita uang, jangankan uang sampai 1 miliar ya Bu ya, 1 juta itu sangat besar Iya, sekali iya. gitu ya, sayang gitu. Iya, Bu. Ataupun misalnya kita harus ditebus dengan kita penjara, aduh nauzubillahi min dzalik ya, nanti nama Ya kita Allah, tercoreng, subhanallah. keluarga kita tercoreng. Maka dari itu saya juga sebagai pendidik ya Bu ya, suka aduh
gimana ya saya menyampaikan ke anak gitu, ngasih tahu ke anak, tolong ya kalian ngomong hati-hati. Apalagi sekarang juga body shaming ya Bu ya, tentang pelecehan terhadap badan. Misalnya ada orang gemuk, kita sebut gemuk itu bisa dilaporkan Bu. Kalau kita lihat-lihat artis misalnya, kok anaknya nggak mirip ya? Kemarin itu yang terbaru kasus Usi itu kan, dia punya anak yang apa? Diambil dari ini, dia diomongin Adop. Oh iya iya. langsung dilaporkan, dianya dicari karena eh, polisi cyber kita itu bisa mendetek gitu Bu. Eh, karena ada hacker yang bekerja di kepolisian gitu. Akhirnya hacker-hacker itu sebenarnya ada yang direkrut oleh kepolisian supaya tahu di mana lokasi kita. Walaupun misalnya kita menggunakan akun palsu, tapi kalau bahasa IT-nya itu MAC address-nya gitu, alamat ponsel kita, nomor kita ketika kita mengupload itu ada di mana itu bisa terekam jejaknya. Maka Ketahuan. hati-hati, iya, seperti itu, Bu. Tambah ngeri. Bener Bu, tambah tahu tambah ngeri Bu. Ya, jadinya kita tambah berhati-hati ya, Bu ya. Saya lihat Iya, juga yang tambah lain. berhati-hati. Ya. Kalau saya kan hanya apa ya Bu ya, istilahnya ini gambaran kasar tentang undang-undang ITE. Nanti mungkin sama teman-teman yang lain ada yang lebih spesifikasinya tentang bullying dan yang lain-lainnya. Ya seperti yang lagi hot sekarang kan Bu, antara politik dengan prostitusi ya, kayak kasus artis-artis yang menjajakan dirinya gitu kan. Dia kan dengan sengaja gitu. Jadi kalau misalnya foto kita yang disebarluaskan oleh orang lain, orang yang menyebarkan itu yang bisa jadi yang dapat hukumannya. Tapi kalau kita dengan sengaja mengirimkan dulu kepada orang itu, bisa-bisa kita yang akan dijerat oleh hukum gitu. Iya. Kalau kita yang Sementara langsung kita membagikan, dimudahkan dengan IT Bu. ya dimudahkan dengan IT, Dimudahkan dengan IT, tetapi ya kita memang harus lebih bijak gitu ya Bu ya. iya, Harus bisa pun ya, terutama mendidik, mengajarkan kepada anak-anak ini harus IT kepada anak-anak, iya terutama Bu, anak-anak kita juga di rumah, anak-anak juga di sekolah, iya seperti itu Bu. lebih bijak, lebih hati-hati, lebih santun, dan yang jelas harus masuk ini Bu. Ini. Ya mungkin, Kebetulan saya ngajar PKN, insya Allah Bu. oh iya, ya itu Iya, makasih. di guru PKN dengan guru agama dan guru IT Bu. Oke, Iya, iya, iya. iya, sama-sama Ibu. Terima kasih atas sharingnya. Mungkin ada yang lainnya yang Iya. akan menambahkan. Oh maaf, ini Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Ati ini? Oh, maaf, barusan saya Bu Ati, saya Iya. hostnya. Oh Ya. iya. Tapi karena tidak masuk, Bu, dan tidak ada teman yang masuk, saya mulai mencoba masuk gitu, Bu. Oke. Ibu Iya. Ati, saya pindahkan lagi hostnya ke Ibu ya. Silahkan, Ibu, pindahkan. Iya. Oke. Ibu Serawati sudah bisa ikut, Bu? Udah bisa. Mungkin ada yang lain, ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? Halo? Halo, Ibu Ati? Ibu Ati? Halo, selamat pagi. Ibu Ati, bisa bergabung kembali dengan saya, Ibu?
Iya, Bu. Iya, Halo. iya. Ya, sambil menunggu yang lain mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya, Bu ya. Kan Eh, iya, 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 oke. iya. Eh, Asas manfaatnya, Bu, ya. iya. Gimana Bu kalau menurut Ibu sendiri ya guru PKN gitu ya. Kan kalau undang-undang yang sudah pasti ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 kan itu sudah jelas ya. Kalau undang-undang yang baru seperti ini itu gimana Bu penerapannya? Kan Yang jelas kalau di PPKN itu, Ibu, yang namanya Undang-Undang Dasar, kemudian turunannya undang-undang, Bu, diantaranya undang-undang IT sekarang ya. Menurut saya undang-undang itu jelas, keberadaannya ada, dan kalaupun belum ada, harus ada peraturan-peraturan pengganti undang-undang. Kalau seandainya undang-undang belum masuk, jadi harus ada Perpu, peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini. Nah, kalau misalnya sudah ada undang-undang, artinya itu sudah, apalagi prosesnya panjang dari mulai tahun 2005 sampai 2008, itu artinya undang-undang itu sudah masuk pada lembaran negara, dan seluruh warga negara harus sudah, kalau sudah diundang-undangkan dan sudah ada pengesahan, sudah masuk pada lembaran negara, artinya itu sudah berlaku dan seluruh warga negara harus paham terikat dengan undang-undang tersebut, sudah ada aturan, sudah ada larangan. Jadi siapapun, kapanpun, warga negara ada dimanapun, itu sudah terikat dengan undang-undang tersebut, Bu. gitu ya Bu. Jadi walaupun misalnya si undang-undang itu lagi digodok pada tahun 2005 dan dia disahkan beberapa tahun sebelumnya dalam rentang waktu dari dia digodok sampai dia disahkan itu sudah ada hukumnya gitu Bu. Maksudnya kalaupun kita melanggar itu sudah atau kita misalnya dirugikan itu sudah bisa diadukan dengan berdasarkan undang-undang tersebut. Seperti itu atau belum? Seperti itu kalau memang sudah ada pengesahan, Bu. Ini kan sudah Oh, ada pengesahan di tadi 8 April 2008 kata Ibu ya. iya. Sudah ada pengesahan langsung kan, itu mah sudah berlaku, sudah ada di lembaran negara. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kalau sudah ada aturan itu, kecuali kalau ada peninjauan kembali, Bu. Kalau ada peninjauan kembali, menurut saya kan itu sudah wah jauh sekali, Bu. Jauh sekali, sanksi-sanksinya berat sekali. Tadi kata Ibu boro-boro 1 miliar, 1 juta oge tos repot nyebutnya. Iya, Bu. Kalau menurut Ibu sendiri guru PKN melihat keadaan kondisi yang sekarang ya, Bu ya. Eh Iya. ini mah berbagi aja ya, Bu ya. Kalau dilihat Oh dari ya, santai ini eh, kan. dilihat dari pemerintahan sekarang yang saya lihat gitu ya, yang muncul itu adalah beberapa yang kayak kasus guru honorer lah terjerat undang-undang ITE, tapi ada beberapa kasus ketika orang-orang yang berada dalam tanda kutip itu tidak dijerat hanya dengan meminta maaf saja mereka bisa lolos gitu Bu. Itu bagaimana Bu? Iya kan, yang namanya hukum kalau dulu sih, kalau sekarang enggak, Bu, kayaknya. Alhamdulillah bisa kita lihat itu. Kalau dulu yang namanya eh, tumpul ke atas, Tajam ke bawah. apa namanya, tajam ke bawah gitu kan. Iya, Sekarang enggak kan, Bu? Kita iya, saksikan sendiri. Pimpinan kita, alhamdulillah, itu artinya perkembangan hukum di Indonesia luar biasa. Tokoh-tokoh, orang-orang pimpinan sekarang kan kalau melanggar hukum tidak ada istilah kebakan hukum. Tugas ya dicerat lah, Bu. iya, iya, Kalau kadang-kadang selagi tugas juga sudah itu kesadaran hukum, kalau enggak, eh, pelaksanaan hukum sudah mulai. Ada tanda, Bu. Ada tanda-tanda kemajuan, alhamdulillah. iya. Mungkin kalau misalnya yang bebas itu bisa ya Bu ya diselesaikan secara kekeluargaan mungkin ya kalau misalnya tidak melibatkan kalau misalnya hanya ujaran kebencian kemudian mereka berdiskusi secara kekeluargaan mungkin itu bisa ya karena tidak terlalu merugikan beda dengan Ya, pembunuhan atau yang lainnya ya. iya, iya, iya. Karena memang kalau kalau lihat pelecehan dan lain sebagainya, apalagi sudah aksesnya media massa, artinya itu pencemaran itu cepat sekali gitu kan.
cepat sekali. Bukan ribuan, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu orang melihat. Jadi itu kayaknya yang lebih tajam itu di sana, sehingga sanksinya sangat-sangat berat. Tapi memang kalau bisa secara musyawarah dengan kekeluargaan bisa, ya alhamdulillah Bu. Alhamdulillah itu memang harus ada mediasi ke arah sana supaya gitu. Iya. Yang lain mungkin ada yang mau berbagi lagi, Bu. Ini moderatornya tidak ada ya, jadi kita berdua saja ini host dengan Saya merangkap ya, Bu. presenter. Iya. Iya. Iya, iya. Biarin mungkin orang Iya, lain iya, lagi Bu. ada kesibukan, Nah, tapi kita mudah-mudahan mendengar ya, Bu ya, apa yang kita bicarakan. iya, iya. Iya, silakan aku mau bertanya dengan undang-undang baru ini. Katakanlah baru ya. Halo? Iya, halo. Halo. Maaf, putus-putus. Halo. Halo? Iya, halo. Halo, mungkin buat partisipan yang mau bertanya atau berbagi, kalau misalnya earphone-nya tidak bisa, bisa di chat aja. Nanti akan coba kita diskusikan. Halo, Bu? Iya, halo. Eh, Kalau memang tidak ada yang bertanya, kita manfaatkan untuk diskusi aja, Bu. Iya, silakan Bu. Halo? Iya, halo. Kita manfaatkan saja untuk berdiskusi, Bu. Iya, silakan Bu. Kita diskusi aja. Masih ada waktu Iya, sekitar 10 menit lagi, Bu. 10 menit. Kontrak oleh Ibu, ya. Maaf Bu, suaranya putus-putus. Tiga. Oh, putus. Iya, Ya. iya. Gimana Bu? Tadi ada berapa contoh kasus? Tiga contoh kasus atau bahkan 4 yang saya simak. Salah satu contoh adalah mahasiswa yang akhirnya menggunakan media sosial untuk pelecehan Kota Yogyakarta S2 ya Bu ya. Iya, heeh. Selesaikan. Iya, gimana Bu? Terus gimana Bu? Maaf, tadi keputus suaranya. Dengan itu kan dari parpol yang ya, dari Ibu Ratna juga akhirnya Iya. terjerat. Nah, Ibu mungkin maaf saja kalau contoh-contoh ini jadi kita apa namanya, kalau untuk kita mempertegas contoh mungkin tidak masuk pencemaran nama baik ya Bu ya. Sudah tambah lagi lebih tercemar ya. Apakah kalau memberikan contoh kasus itu, memberikan contoh-contoh kasus itu, apakah itu masuk pada wilayah tadi pasal 27 enggak Bu? Kita maksudnya Pasal 27 pencemaran. Kalau kita dalam sesi-sesi ini yang sifatnya terbuka untuk oh iya. audiennya lebih banyak ya Bu ya. Iya. Audiennya lebih banyak. Kemudian tidak kita hanya di ruang ini agak meluas gitu Bu ya. Iya. Sehingga banyak orang yang akhirnya mendengar pembicaraan kita. Ini umpamanya contoh kasus itu tidak masuk pada ranah pelanggaran pasal 27 kira-kira menurut Ibu. Kalau menurut saya,
kalau menurut saya karena itu kasusnya sudah fix ya Bu ya, kayak pencemaran nama baik mahasiswa yang oleh mahasiswa di Jogja itu karena udah diproses hukum, ketika kita mengungkapkan kembali atau kita menginformasikan kembali dia sebagai contoh, tidak termasuk asal kita dengan benar gitu Bu, dengan jangan dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangkan, mungkin seperti itu sih Bu, kalau menurut saya. Jadi kecuali kalau misalnya kita jadinya akhirnya ketika misalnya kita mencontohkan seseorang kasusnya anu gitu. Tapi dari kasus anu itu kita jadi melebih-lebihkan, akhirnya kita jadi hate speech kepada dia. Oh, si itu mah begini begini begini. Mungkin kita akan terkena pasalnya itu dari kita yang menghina selanjutnya gitu, bukan dari kita membeberkan kasus yang dia punya gitu. Sudah. Ya. Bu, kayaknya ada yang masuk nih. Iya. Iya. Ada dari Pak Ade ya. Bagaimana Iya, Pak Ade. bagaimana tentang undang-undang IT ini berlaku bagi siswa di sekolah? Kalau menurut saya anak-anak di bawah umur itu nanti perlakuannya beda. Maksudnya kalau menurut undang-undang di Indonesia juga kan ada undang-undang untuk anak di bawah umur. Tapi sebaiknya kita sebagai pendidik atau guru memberitahukan gitu kepada siswa, kamu tuh tidak boleh begini-begini. Makanya tadi Pak dibahas dengan saya dan Bu Ati. Kata Bu Ati, dari mana sih harusnya atau bagaimana sih harusnya undang-undang ini disosialisasikan? Kalau menurut saya, kita sebagai guru juga harus tahu terlebih dahulu dan disosialisasikan kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita dari kecil sudah terbiasa melakukan pelanggaran di ITE gitu. Atau misalnya mereka kan biasanya hate speech atau misalnya menghina yang lain atau membuat meme gitu, gambar-gambar yang lain disandingkan dengan sesuatu yang jelek atau menghina orang lain seperti itu. Kita sebagai pendidik harus memberitahukan walaupun misalnya perlakuan hukum untuk anak kecil itu berbeda ya. Tapi kalau misalnya dari kecilnya sudah terbiasa seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan besarnya juga akan dia melakukan hal yang sama seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Ade. Bagaimana? Apa kurang atau bisa ditambahkan lagi dengan yang lain? Bagaimana Bisa Pak menambahkan Ade? kalau Pak Ade tidak Ya, menambahkan? gimana Bu Ati? Bisa menambahkan saja Bisa boleh? menambahkan kalau Pak Ade tidak menambahkan Mm-mm. atau Pak Ade mau bicara? Mungkin sambil nunggu Pak Ade, Ya, bagaimana Bu Ati? tadi Pandangan dari guru PKN? saya lihat peradilan Oh ya, saya lihat peradilan itu sebenarnya kita di bawah umur juga sudah terjerat. Saya lihat dan saksikan ada anak-anak karena berantem dan akhirnya bisa anak lawannya juga akhirnya sakit atau meninggal. Nah, orang tuanya akhirnya madu dan akhirnya bisa anak dipenjara di bawah umur. Saya memang hati sampai ke sana. Anak di bawah umur itu anak tahu apa, tetapi kalau peradilan lain ceritanya. Anak baru kecil-kecil seperti ini sudah nakalnya luar biasa menghilangkan nyawa orang. Ya hukum seperti itu, Bu. Jadi menurut saya, tapi nggak tahu ada nggak kira-kira pasal-pasal itu yang mengatakan bahwa anak di bawah umur atau undang-undang itu berlaku hanya untuk anak sudah dewasa ya? Atau bagaimana kalau tidak ada ini perlakuannya sama? Ya. Iya, bentuk dikaji lagi pasal demi pasal ya Bu ya. Iya, bentuk sanksinya kata Pak Ade seperti apa yang barusan untuk siswa SD dan SMP. Kalau misalnya yang seperti tadi Ibu Ati paparkan ya, kalau pembunuhan, kalau apa tetap aja ya Bu ya, sanksinya itu dihukum tapi dengan penjara khusus untuk anak-anak. Kalau misalnya yang saya ketahui kayak ujaran kebencian, kita kan pernah dengar ada seorang anak di bawah umur mengancam dan menghina presiden gitu. Karena orang tuanya meminta maaf dan yang lain-lain, yang saya tahu dia tidak terjerat hukum. Tidak terjerat hukum.
Mungkin kita lihat juga sih kasusnya seperti apa ya Pak Ade ya. Kalau misalnya yang tadi saya bilang juga, kalau ujaran kebencian biasanya kalau dilaporkan dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu ada yang dilanjutkan, ada yang tidak. Kalau misalnya sudah berhubungan secara fisik seperti menghilangkan nyawa orang atau merugikan orang misalnya sampai jutaan rupiah, itu biasanya dari penipuan online dan yang lain-lain, itu biasanya tetap aja diproses seperti proses hukum yang berlaku. Seperti itu Pak Ade mungkin. Iya, ini kelihatan ada yang masuk, Bu, Pak Iya. Ahmad. Yang lainnya mungkin kita ada waktu 3 menit lagi atau kita tutup saja. Pak, ini Ada belum yang Bu, Pak Ahmad kelihatannya masuk. Pak Ahmad. Oh ya. baru masuk, baru gabung Bu itu. Oke, Ibu Ati, mungkin saya simpulkan dulu aja ya dari diskusi saat ini. Iya, Iya. silakan Bu. Ya, Undang-Undang Transaksi Elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mulai diberlakukan di Indonesia dari tahun 2008. Undang-undangnya sudah disahkan dan sudah diamandemenkan. Maka dari itu, kita sebagai pengguna sosial media, dunia maya harus lebih bijak dan hati-hati dalam menyaring ataupun berbagi informasi yang ada di dunia maya pada saat ini. Kemudian kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, hendaklah kita sering membaca, biasakan membaca apa itu Undang-Undang ITE. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahuinya dan kita melakukan pelanggarannya, kemudian kita dilaporkan atau ada orang yang tidak suka kita dilaporkan. Karena ketidaktahuan kita, maka kita sendirilah yang akan dirugikan. Mungkin kalau menurut saya dari segitu saja Bu Ati. Mangga dikembalikan kepada Bu Ati. Terima kasih. Terima kasih Ibu yang sudah panjang lebar memaparkan tentang Undang-Undang IT, tentang informasi dan transaksi IT. Mudah-mudahan ada banyak pencerahan, tetapi mudah-mudahan semakin susah dengan informasi sehingga kita bisa membaca lebih. Itu undang-undang IT informasi sehingga kita bisa menggunakan IT tidak mudah karena ingin berbagi. Kita tidak tahu literasi yang sesungguhnya yang kaitannya erat dengan informasi yang sedang kita geluti. Hati-hati dan waspada dengan informasi sedetil mungkin ataupun ada, kalau bisa informasikan kepada warga masyarakat bila kita jadi tokoh di masyarakat supaya orang-orang tidak dirugikan dengan adanya IT dan jelas-jelas ada aturan hukum yang mengatur tentang IT. Terima kasih Ibu, kita telah bisa berbagi, mudah-mudahan ilmunya lebih manfaat sehingga kita ada pahala-pahala yang lebih untuk kita. Untuk itu saya akhiri kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa berbagi waktu dengan informasi yang lain. Terima kasih Ibu yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.